Aduh. Keras sekali tendangannya. Iya. Silakan Panggantin, wanita Turin. Sekarang turun. Cantiknya luar biasa. Aku ini. Hari ini putra Marquis menikahi putri tunggal konglomerat. Dengan mas kawin 10.000 keping emas. Betapa mega. Tapi ada 2 tandu pengantin. Atap tandunya semuanya dari emas. Astaga, tak disangka ada di kedua sisi. Rejeki kita bagus, sampai menyaksikan. Orang kaya memang, iya kan? Benar sekali. Aku terlahir kembali di hari pernikahanku dengan putra Marquis. Di kehidupan sebelumnya, sebagai putri tunggal konglomerat, kubawa 10.000 emas untuk menikahi sang putra. Semua memujiku beruntung. Padahal aku cuma anak pedagang, yang naik kelas jadi istri bangsawan. Tapi tak kusangka, di Pelaminan, dia tiba-tiba minta menikah 2. Dia nikahi cinta pertamanya. Aku malah dikawinkan dengan ayam. Untuk saudaranya yang sudah mati. 10 tahun jadi janda hidup. Mas kawinku habis terkuras. Menikahimu si anak pedagang. Cuma untuk hartamu saja. Keluarga Yun cuma batu loncatan. Untuk kemakmuran Marquis Ka. Madalakau. Akhirnya mereka meracuniku. Dulu aku merasa rendah diri. Karena menikahi keluarga bangsawan. Selalu mengalah pada suami dan mertua. Tapi akhirnya mati mengenaskan. Di kehidupan ini, akan kutinggalkan sarang serigala ini. Silakan pengantin pria tendang tandu. Aduh. Keras sekali tendangannya. Iya. Silakan Panggantin, wanita Turin. Sekarang turun. Cantiknya luar biasa. Sayang cuma anak pedagang. Turun dari tandu saja. Harus dipersilakan berkali-kali. Inikah ajaran keluarga Yun? Tuan Putra, ajaran keluarga kami bagaimana? Tolong jelaskan. Anak pedagang. Sempit pemikiran. Tak pantas dihadirkan. Jika merendahkan anak pedagang, mengapa Marquis datang melamar? Apa Marquis sudah bangkrut? Sampai Tuan Putra tak bisa dapat istri selevel? Kau tak mampu. Benar. Putra Marquis terhormat. Kenapa menikahi anak pedagang? Lihat persiapan pernikahan ini, dengan mas kawin 10.000 emas. Kudengar kediaman Marquis ini. Jelas hanya mengincar harta mereka. Bisa jadi bukan soal uang, tapi sang pangeran muda punya aib tersembunyi. Perempuan gila ini berani mempermalukanku. Andai bukan karena kas kediaman Marquis kosong, mana mungkin aku menuruti ayah menikahi dia. Yun Sheng. Berani sekali kau mempermalukan kami di depan umum. Kau benar-benar tak tahu diri. Hari ini, aku sebagai pangeran muda akan mengajarimu sopan santun. Suami adalah segalanya. Kenapa? Wah, pangeran muda tersinggung. Karena kebongkar ya? Memang keluarga Yun kami punya gunung emas dan perak. Tunduk pada uang tidak memalukan. Pangeran muda, nanti kalau aku masuk kediaman Marquis, asalkan kau manjakan aku akan kasih kau uang. Rupanya begini cara nakal mengeruk harta. Sudah kuduga. Memang hanya mengincar kekayaannya. Ada keributan apa ini? Pangeran Rui. Konon sans Pangeran muda. Hari ini menikahi anak saudagar. Entah kenapa, mereka bertengkar di jalanan. Anak pedagang biasa. Berani berseteru dengan kediaman Marquis Pingshi? Cari tahu.
Siap. Berani-beraninya kau menghina pangeran muda ini. Kau kira, kediaman Marquis bisa dimasuki sembarangan? Berani kau. Aku kembalikan kau sekarang. Dulu aku takut ditolak, jadi mengalah, tapi sekarang, justru aku ingin semua hadirin. Hari ini pangeran muda Pingsi terang-terangan merendahkan keluarga kami, bahkan mengancam, akan mengembalikan aku. Mohon menjadi saksiku. Pangeran muda ini telah menghina keluarga Yon. Pernikahan ini lebih baik batal. Kau hila, ditolak pangeran muda, siapa lagi yang mau menikahimu? Daripada menikah, lebih cepat, daripada memanfaatkan keluarga yang tak punya ahli waris. Pembatalan hari ini, inisiatif pangeran muda, mohon semua membuktikan hal ini. Benar, aku yang menyaksikan. Yun Zeng, Yangan Takut. Semua di izini saksi. Pembatalan ini, Kesalahan kediaman Maki Pingsi. benar, tepat sekali. Memanfaatkan ahli waris. Pengawal, bawa kembali semua mas kawin. Pulang. Taondia. Akhirnya datang juga, kepala keluarga yang paling licik, Marquis Pingsi. Syukurlah aku yang punya ide dulu. Suruh anakku menikahimu dapat warisan. Kediaman Marquis mana bisa segemilang ini? Ayah, engkau kau helanjut dia? Biarkan saja dia pergi. Anak pedagang biasa. Diam. Tanpa dia, bagaimana kita bayar utang Marquis? Urusan pernikahan. Prosesi resmi sudah selesai. Dia istrimu. Hormati dan sayangi dia. Marquis memang bijaksana. Marquis sungguh pria terhormat. Wenzu. Lebih baik dengar ayah. Duluan ambil mas kawinnya, perempuan hina. Aku masih bisa sabar. Yun Zeng. Barisan. Aku sedang emosi. Aku janji. Mulai sekarang, akan memperlakukanmu baik. Zenger. Sudah tenang? Kalau masih marah. Suru Wenzu berlutu mintamaf. Suruh pangeran berlutut? Marquis terlalu baik ke menantu. Punya mertua baik begini, putri keluarga Yun, jangan jadi tidak tahu diri. Munafik, taktik mundur untuk maju. Marquis, jangan bercanda, pria tak boleh sembarangan berlutut. Mana bisa sujud ke perempuan? Perempuan pedagang rendahan. Berani mengatur Marquis? Tak Ponta. Memang kau yang paling mengerti. Wenzu bisa dapatmu, adalah keberuntungannya. Wenzu. Antar istrimu masuk untuk upacara. Baik. Pandren. Kenapa dia ke sana? Betul. Hubungan APA ini? Ini tidak pantas. Ini benar-benar tidak layak. Kilyargayun. Hardamon. Sungguh mewah. Katanya mau nikahi Putri Yun, apa ini berarti punya istri dan selir? Ini istriku. Yke Izen dari Keluarga Yke. Seperti yang diketahui. Kakak laki-lakiku meninggal muda. Tidak punya keturunan. Maka hari ini, aku mewarisi dua keluarga. Putri keluarga Yun. Walau akun yang menikahinya. Tapi sebenarnya dia dinikahkan dengan kakakku yang telah tiada. Yun Zeng, mulai sekarang, kalian berdua adalah saudari ipar. Kakak ipar perempuan sebagai ibu. Jaga baik-baik Yisheng.
Pandren Muda. Bagaimana kau berani menyumpahi orang tuamu? Jangan asal bicara. Orang tuamu masih hidup. Ucapanmu ini sama saja mengharap kematian mereka, hingga memaksaku menjadi ibumu. Aku. Kakak ipar. Suamiku memang kurang pandai bicara. Aku minta maaf atas namanya. Harap maklum dengan kami. Kau putri siapa? Ada surat pernikahan? Tentu ada. Tuan Chin, Anda Menteri Ritus. Boleh tanya, menurut hukum pria, boleh punya berapa istri? Hukum saat ini, hanya satu istri. Ini surat nikahku dengan pangeran muda. Terbit setahun lalu. Ini surat Nona Ye dengan pangeran muda. Terbit 6 bulan lalu. Dua surat nikah ini, ternyata pangeran muda menikahi dua istri. Ini melanggar hukum. Ini. Perempuan jahat, diam kau. Pangeran menikah ganda hari ini. Menghina hukum negara. Kediaman Marquis mau memberontak? Atau menghina kaisar? Kediaman Marquis Pingxi. Lalu kenapa dibuat dua surat nikah? Masih belum mengerti? Ini jelas penipuan pernikahan. Pikir saja, siapa yang kawinkan anak dengan mayat? Apalagi ini. Putri orang terkaya daki. Mayat. Adirin. Jangan Azal Menudu. Zenger. Soal surat nikah ini. Pastilah salah tulis nama. Ada kesalahan. Kesalahan? Ada cap resmi di sini. Apa salahnya? Lebih baik minta kaisar verifikasi. Kaisar sibuk. Jangan ganggu dengan hal sepele. Ini masalah besar. Nona ya. Kita korban penipuan sama. Ayo kita gugat ke pengadilan. Lapor ke kaisar bersama. Cukup. Nyonya Yun. Jangan bicara sembarangan. Ini kesalahan Mak Comblang. Yesi menikahi putra sulung saya. Anda yang menikahi putra kedua saya. Kakwenzu. Ini. Ayah, saya tidak setuju. Hanya sepupu yang bisa jadi istriku. Masih berani bicara? Segera revisi akad nikah. Akad nikah sudah direvisi. Wenzu, bawa istri dan kakak iparmu masuk. Langsung lakukan prosesi. Setelah melewati gerbang ini dan menikah. Berani mempermalukan keluarga Marquis? Sumpah akan menyiksamu sampai mati. Bikin kamu menyesal selamanya. Setelah masuk pintu ini, nyawa tak lagi di tangan. Sudah sampai di titik ini, harus ambil risiko besar. Akan kugunakan mas kawin untuk membuka jalan keselamatan. Tunggu. Mau apa lagi ini? Anda Menteri Keuangan, Tuan Ji. Benar. Kabarnya kas negara kekurangan. Saya sembangkan seper mas kawin. Untuk negara. Persembahkan untuk kaisar. Baik, luar biasa. Rela menyumbang mas kawin untuk negara. Pasti kaisar sangat senang. Yun Zheng. Kau sudah jadi menantu Marquis. Masih berani sembarangan menyumbang? Apakah kau anggap suami dan mertua sebagai sesuatu? Ayah mengajariku. Baru rakyat bisa hidup sejahtera. Keluarga Marquis Pingxi bangsawan. Kenapa Holanji orang lain berbakti pada negara? Ini menunjukkan hati kalian tidak setia dan durhaka. Sudah ketahuan. Klan Yun, Yoer mengingatkanmu, bahas dulu dengan tetua keluarga. Ini aturan keluarga. Keluarga Marquis Pingxi
Selalu setia pada kaisar. Menantuku ini, Moyen bon c'est paru marnya. sebagai wujud bakti, keluarga Marquis pada kaisar. Baik, baik. Marquis. Akan segera laporkan ke kaisar. Pasti akan beri penghargaan. Tolong Bapak Ji sampaikan. Keluarga Yun ingin bantu negara. Tak minta imbalan apapun. Hanya saja, saya dari kalangan pedagang. Tak paham protokol istana. Mohon Kaisar beri seorang, Henggasus Senior Istana, untuk ajari saya. Semoga Yang Mulia setuju. Nona Yun tak perlu khawatir. Akan segera laporkan. Yang Mulia, pasti menyetujui. Permintaan kecilmu ini. Terima kasih Bapak Ji. Dengan Seperu Mahar. Untuk jamin keamanannya. Perhitungan yang dalam. Apa aku salah lihat? Pas du cas actualitaire senium? Yang Mulia. Marquis Pingshi Lisik. Tapi kali ini kena jebak. Oleh anak pedagang, terpaksa menyerah. Hahaha. Menarik sekali. Wanita pemberani, luar biasa. Pangeran Rui ini, sepertinya pertama kali, tertarik pada wanita. Benar, tidak hanya itu, perempuan Yun ini, sumbang separuh harta ke kas negara. Untuk persediaan logistik, hanya mohon kaisar. Berry Pangazu, Senior Istana. Dia ingin perlindunganku. Baiklah. Lihat Yumla, harta yang disumbankan. Tugaskan seorang Pengazu. Layani dengan baik. Perinta dilaksanakan. Waktu baik tiba, prosesi pernikahan. Tunggu. Harus sesuai hierarki. Saya Wakelai Kakak. Menikahi Yi Izhen. Kalau begitu, Nona Yun Zheng harus mengalah. Sepatutnya. Dia adik ipar. Harus selalu mengalah. Ini tata krama, Yun Zheng. Setuju. Simua Tahu, sistem waris ganda, punya dua pilihan. Menikah atas nama almarhum. Kelak adopsi anak untuk garis utama. Pilihan kedua. Secara formal, nikahi atas nama kakak. Tapi hidup seperti suami istri. Lalu anak yang lahir dari kalian berdua. Catat atas nama kakak tertua keluarga. Aku ingin bertanya. Pangeran menggantikan kakakmu menikah. Lalu, kau tiduri kakak iparmu? Kau. Keluarga Marquis selalu menganggap diri mulia. Masa mau melakukan hal memalukan seperti ini? Sudah kukatakan ini pengganti kakak almarhum. Jika benar disentuh, itu perselingkuhan antara adik dan kakak ipar, merusak tatanan sosial. Yun Zheng. Kau keterlaluan. Tak tahu malu. Kau mau tiduri atau tidak? Aku. Q-Cup. Dia adalah menantu perempuan sulungku. Wen wakan jaga jarak donganya. Takkan melanggar norma. Dasar lacur, kau hancurkan masa depan kami. Jangan tunda waktu baik ini, Zhou. Konika inyonya Y dulu. Setelah masuk kediaman, ambil mas kawinnya. Lihat sampai kapan dia bisa bertahan. Pasangan pengantin bersujud. Ini pernikahan cabang keluarga kedua. Silakan bersujud untuk pernikahan. Dasar lacur, kau buat banyak masalah hari ini. Nanti ku beri pelajaran. Perempuan keluarga Yun tiba-tiba merasa kepala agak pusing. Lebih baik. Gunakan ayam jantan untuk menikahimu sebagai penggantiku. Berani halangi pernikahanku dengan Shen-Shen. Ku beri siksaan sampai mati. Perempuan pedagang rendahan, pantaskah menikah dengan pangeran sepertiku? Yun Zheng. Silakan.
Adik Yun, cepat bersujud. Kulihat ayam jantan ini cocok denganmu. Ini. Bersujud dengan ayam. Sangat memalukan. Bahkan keluarga biasa pun. Ini aib besar. Apalagi ini, putri tunggal orang terkaya. Menerima penghinaan begini, bukan hanya jadi bahan tertawaan. Orang tua pun takkan bisa angkat muka. Kedepannya di kediaman Marquis, hidup makin sulit. Pedagang tak mungkin lawan bangsawan. Yun Zheng. Waktu baik tiba. Cepat bersujud. Di kehidupan sebelumnya pun begini, tapi di hidup ini. Pas du cas. Nona Yunini. Benar-benar mau bersujud dengan ayam? Kepalaku sakit sekali. Kalau tidak, bawakan ayam betina pengganti. Yun Zheng, baru saja kau masih segar bugar, sekarang pura-pura pingsan? Ini kan karena marah padamu, tuan muda. Belum menikah saja sudah begini, sudah banyak tekanan. Bagaimana hidup nanti? Kau. Keluarga Yun, jangan asal bicara. Kalau mati tapi uang belum habis. Lebih baik begini. Jika suatu hari aku mati mendadak, maka, Seper Mas Kewingku, harap diserahkan pada Pangeran Pangeran Rui. Komandan penjara yang ditakuti, pembantai berhati dingin. Adik kandung kaisar sendiri. Mengapa Pangeran Rui? Aku hanya anak pedagang. Tak ada bangsawan. Yang peduli nasibku. Hanya Pangeran Rui yang berbeda. Dia baik hati. Luris Danadil. Kukigami dia. Gila. Gila. Dia bilang Pangeran Rui baik hati? Pas du cas. Perempuan Yun ini. Berani menyeret namamu. Sepertinya ingin menghancurkan keluarga Marquis. Ani bukan sekedar ancaman. Dia menggunakan nyawa untuk menjebakku. Perempuan Li Sikini. Dengan menyebut pangeran, tak ada yang berani sentuh dia. Tidak bisa. Rencana bertahun-tahun. Tak boleh dirusak oleh omongannya. Dazar anak tak berguna. Perkawinan bagus. Kau hancurkan begini. Kau hancurkan begini. Sampai Yun berkata kasar. Cepat minta maaf. Yun ini wanita gila. Penekanan tidak berhasil. Gunakan bujuk rayu. Wanita yang jatuh cinta. Pasti bisa kita kendalikan dengan mudah. Jika dia tak mau maafkan. Kuangap ko bukan anaku. Yun Zheng. Aku salah. Tadi aku linglung, kumohon maaf. Maafkanlah kali ini. Demi harta keluarga, kalian berdua sangat licin. Ini bukan kesalahan pertama, bagaimana ku bisa percaya? Permintaan maafmu tulus? Kalau begitu aku berlutut. Yun Zheng. Dia suamimu. Jangan terlalu rewel. Ah, kakak ipar. Baru menikah saja, sudah bela adik ipar. Aku. Bukannya mau berlutut? Kenapa tidak? Yun Zheng. Apa lagi yang kau mau? Aku tuan muda. Takkan berlutut padamu. Suruh berlutut, ya berlutut. Paduka. Pangeran. Yang mulia Pangeran. Pangeran Rui lebih suka ketenangan. Mengapa datang ke sini? Mayat teronggak di Padang Belantara. Kuburkan saja. Di kehidupan lalu, hanya kau rela mengurus jenazahku. Berani menatapku begitu lancang. Minarik. Bangun semua. Apa maksud kedatangan yang mulia? Ada keperluan apa? Kabar tentang kediaman Marquis. Melanggar hukum kerajaan terang-terangan. Memperdaya putri keluarga Yun. Yang mulia, itu tidak benar. Jangan percaya kabar burung.
Qu'au Sangalankan. Apa maksudmu pangeran? Bodo dan Muda Perkaya? Tak pantas jabatannya. Bencana akan datang. Marquis Pingshi. Putra mahkotamu. Harus diganti orang lain. Anak Duraka. Cepat minta maaf pada Yang Mulia. Yang Mulia. Hukumlah hamba. Pangeran Rui. Di hidup ini aku akan melibatkan denganmu sebagai pendukungku. Hidiman Marquis pasti tumbang. Aku bekerja keras mencari penguasa. Pangeran Rui berkuasa. Putra mahkota tak layak mengikat sepatunya. Jika bisa meraihnya. Paduka. Ini semua salahku. Saudari ipar ini cemburu. Hingga membuat masalah. Putra mahkota tak bersalah. Hukum saja aku. Mencelakaiku sudah biasa. Masih mau merebut pangeran. Ini sungguh tak terduga. Yang Mulia tersenyum lagi. Perempuan ini. Bukan Orambiaza. Saudariku, kau salah sangka. Aku hanya tak sengaja terjatuh. Kau tak tahu malu. Dari rumah bordil mana? Benar? Pengikut seperti ini. Lihat putra mahkota dicopot. Langsung mendekati pangeran. Pangeran Rui Mulia. Perkaza Perkaza. Mana mungkin tertarik pada perempuan munafik? Sikap seperti ini lebih hina dari pelacur. Kakak Jiang bukan begitu. Hanya kau di hati dan mataku. Aku tahu, aku tahu. Kita saudari ipar. Aku dipermalukan, kau malah senang. Kejamnya kau. Siapa bilang kita keluarga? Diam. Wah putra mahkota. Ternyata menyukai perempuan nakal seperti ini. Yang Mulia. Nona Y Bukan Perempuanja. Dia adalah keponakan jauh saya. Kini menikah dengan putra sulung saya. Kasihan putramu yang sulung itu. Kakak sulung ini sungguh malang. Hidup tak dikawinkan. Mati malah dicarikan istri. Bahkan diserahkan ke adik untuk waris ganda. Bukankah ini penghinaan besar baginya? Pasti takkan bisa mati tenang. Begitu rupanya. Jadi putra sulung yang meninggal benar-benar tragis. Benar. Siapa yang tak bisa lihat? Pangeran Jiang dan gadis Ye. Saling mengirim sinyal mata. Bajingan. Nikmatilah kesombonganmu sebentar. Setelah masuk gerbang, akan kutunjukkan akibatnya. Jangan sembarangan berasumsi. Warisan ganda sudah ada sejak dulu. Pasti Jaga Jarak Dangang Gadi Y. Waktu baik tiba. Yunzeng. Wenzu. Segera lakukan ritual pernikahan. Tak perlu ayam jago. Tadi saya pasing sebentar. Kini sudah baik. Hei! Kau mau biarkan Pangeran Jiang nikah denganku? Jika dia menikah dengan Kak Jiang, kediaman Marquis ini tak ada tempat untukku. Kau terlambat tanpa alasan. Tak Mangormati Atazan. Pangawal. Bawa dia ke aula leluhur untuk dihukum. Siapa Berani? Hamba Dayang Istana Janda Permaisuri. Pongka Kelima Istana. Nyonyaji. Hari ini aku mendidik menantu muda. Ini urusan keluarga. Jangan ikut campur. Marquis Takwaras. Istana khusus mengutus hamba melayani Nona Yun. Nona Yun belum resmi diakui. Nyonya Muda Marquis. Baru bicara saja. Langsung suruh Nona Yun berlutut. Kalau sampai Kau cari-cari alasan balas dendam, melawan istana ya?
Baik. Mari resmikan pengakuan dulu. Keluarga YE. Kau duluan. Ayah, mohon minum teh. Ini pusaka keluarga Jiang. Simpan dulu. Kemudian berikan keluarga Jiang banyak cucu yang lucu. Terima kasih, Ayah. Keluarga Yun. Cepat sembahyang teh. Hey, Suruh kau berlutut sembahyang teh. aduh, Marquis, ampunilah. Hidiman Marquis terlalu kejam. Takberi sarapan. Kepala pusing. Tak makan sekali takkan mati. Berlutu. Nona, kau tak apa-apa? Nona kami, jika sampai celaka, aku akan laporkan ke Kaisar. Maki Pingsi Salimi menantu. Biarkan Nona kami kelaparan. Hidup manusia diabaikan. Keterlaluan. Dia jelas tak mau berlutut. Nyonya J. Nyonya sudah lihat? Keluarga Yun berlaku curant. Mohon laporkan jujur ke Kaisar. En bas Lia-Jela. Kediaman Marquis Pingsi. Mengincar mas kawin menantu. Kuat lawan lemah. Kau butaya, perempuan itu hanya berpura-pura. Pangeran muda tak sopan. Bully perempuan lemah. Nyonya Ji. Kau pasti disuap keluarga Yun. Kau percaya atau tidak, aku akan masuk istana sekarang, mengadukan ke Kaisar. Pangeran. Istana Kaisar. Bukan tempat sembarangan masuk. Baginda bijaksana. Tak akan termakan fitnahan. Kukup. Karena fisikmu lemah, tak usah berlutut, bawakan teh. Minum. Silakan. Aduh, panas sekali. Keluarga Yun. Komerakuni anaku di sini. Dasar istri beracun, masih mau masuk silsilah keluarga Jiang? Kau anak pedagang, berbau uang busuk. Mau masuk silsilah Marquis? Tenang saja, harta karunmu akan kumanfaatkan dengan zen-zen. Untukmu, menikmatinya. Kalian monster. Yang tak punya hati. Tak mau? Tak yuza. Biar kau minta pun tak mau. Akan kulihat sampai kapan kau keras kepala. Biarkan kedua mempelai wanita. Beri hadiah Perken. Putri satu-satunya orang terkaya. Sangat dermawan. Hari ini aku akan dapat banyak. Baik. Ini sepatu dan kaos kaki buatanku. Mohon diterima, Bibi. Yitzen memang patu dan bijaksana. Tidak seperti sebagian orang. Kemarila. Bibi. Ini amplop merah untukmu. Terima kasih, Bibi. Hadiah sudah diberikan. Zapu Tangan Tak Berhaga. Kau putri orang terkaya. Memberi hadiah sepelit ini? Tidak malu mempermalukan keluarga Yun? Di kehidupan lalu kau puji mereka, tapi diberi penghinaan. Hanya dapat cercaan dan siksaan. Dasar orang tak tahu terima kasih. Sebenarnya ku bawa permata tak ternilai. Tapi Dayang bilang sebagai adik ipar. Tak boleh melebihi kakak ipar. Apa yang kakak ipar harus sama dengannya. Tak boleh melanggar aturan.
Yunzeng. Karena kau sudah jadi bagian Marquis. Mulai sekarang, Urusla. segala urusan rumah. K. Marquis de Fizi. Jika kau urus keuangan, harus pakai mas kawin, untuk tutupi defisit. Marquis bercanda. Kakak ipar masih ada. Sebagai adik ipar, tak boleh mengambil alih tugasnya. Ini melanggar aturan. Masa kakak sudah meninggal? Dianggap tak ada? Urusan rumahku serahkan padamu. Aku tak pernah mengurus hal hina seperti uang. Tidak sebaikmu yang pedagang, pandai berhitung. Aku percaya, urusan rumah tangga ini kuserahkan padamu. Pasti akan membuat keluarga Marquis teratur dengan baik. Ibu Ye sudah bicara. Cepat terima. Suda Diputuscan. Cepat ambil. Semua urusan rumah tangga, akan kamu urus. Diam saja ngapain? Cepat terima. Keuangan keluarga, semua kamu yang urus. Siapa bilang aku mau ngurus? Memimpin rumah tangga, banyak pengantin baru, ingin tapi tak dapat. Jangan enggak mau dihormati. Jensen sedang berkorban, memberikan hak ini padamu. Cepat terima. Pangeran Muda, perkataanmu ini. Tugas kakak ipar, berikan ini ke kakak ipar. Nyonya Ji. Kapan utusan istana datang? 3 hari lagi. Mendesak sekali. Sepertinya, aku harus periksa mas kawin. Aku harus ke keluarga Yun, memberitahu soal mas kawin pada orang tua. Kamu pengantin baru, harus tunggu 3 hari. Tapi, jika kau terima tanggung jawab, bisa pergi kapan saja. Marquis, apa kau sakit? Kurang ajar. Berani Kutukaku? Mengapa paksa aku urus ini? Apa keluarga ini, sampai tak bisa makan? Ingin pakai mas kawinku. Mana mungkin? Keluarga Marquis berabad-abad, kekayaan melimpah. Mana mungkin kekurangan uang? Keluarga bangsawan. Mana mungkin pakai mas kawin? Kober Prazanka. Tentu. Kami tak ingin uang. Azal Koterimatugaini. Kerugian harus kau tutup. Awalnya kupikir, bisa saling bantu keuangan. Rupanya salah paham. Tenang. Tak akan kugunakan uangku. No die reputasi bangsawan. Sebenarnya, Sudah lerat. Tak ganggu urusan negara. Wenzu. Antar dia pulang. Siapkan hadiah mewah. Hormati keluarga Yunzeng. Kalau memberi hadiah. Semakin mahal semakin baik. Pergila. ayah. Dia tak bisa dibujuk. Harus bagaimana ini? Istana sedang awasi ketat. Tunggu keadaan reda, baru atasi. Tapi pangeran Pangeran Sibuk. Dia cuma pedagang kasar. Mana mungkin diperhatikan. Tunggu saja, biarkan dia sombong dulu. Di kehidupan sebelumnya, terjebak di rumah Marquis. Terperangkap summer hidup. Kini aku mulai membebaskan diri. Lege AA. Aku harus cari cara. Usir si brengsek pengganggu ini. Shitsi. Kau antar aku pulang sendiri. Orang tuaku pasti senang. Muka keluarga pun jadi bangga. Biar tetangga-tetangga, lihat kemuliaan bangsawan kita. Ha! Mau memanfaatkan nama baikku? Mimpi kali. Shitsi sangat membensiku. Sebaiknya antarkan aku pulang. Kau kuma bonika. Ayahmu saja. Sombong apa? Perempuan. Pulang sendiri sana. Berhenti. Sekarang, aku bisa bertindak leluasa. Ayah ibu, putrimu yang durhaka pulang. Zeng ya. Ada apa ini? Markis Pingsi sengaja tipu pernikahan. Terlalu keterlaluan. Bukan cuma tipu pernikahan. Ini mau memakan harta warisan. Rakyat tak bisa lawan penguasa.
Keluarga Marquis Berkuasa. Kita cuma pedagang, mana bisa melawan? Ibio. Keluarga Marquis yang semena-mena. Tapi yang mereka mau adalah nyawa keluarga Yun. Ibio. Sebenarnya, di dalam Tandu Pengganten, aku bermimpi buruk. Mereka meracuniku sampai mati. Disuruh bunuhku lewat bandit. Akhirnya gantung diri. Harta benda. Rumah leluhur dan kuil keluarga. Direbut keluarga Marquis. Anakku. Seharusnya tak terima lamaran mereka. Ini segel kepala keluarga Yun. Sekarang kaulah pemimpinnya. Kita dan Markis Pingxi harus selesai sampai mati. Ayah. Ibio. Tenang saja. Tetaplah sehat. Suruh pelayan siapkan keranjang obat-obatan. Akan kujelajahi kuil Huangjue. Yi Izhen di Kiel Huangjue. Selamatkan cucu dukun hantu. Dia beri 3 syarat. Sembuhkan penyakit bangsawan, lalu meraih kekuasaan. Tapi syarat terakhir adalah meracuni. Hingga menderita. Di hidup ini, dia takkan dapat kesempatan itu. Tuan Pangeran. Nona Yun baru menikah. Bagaimana bisa muncul di kuil Huangjue ini? Kakinya jelas-jelas cacat. Kenapa bisa berjalan begitu cepat? Jangan-jangan selama ini hanya pura-pura? Aku datang beribadah, memohon perlindungan Buddha, agar keluarga kami selamat, terhindar dari malapetaka. Nona Yun, tak takut langit maupun bumi. Masih percaya tahayul? Saat ini di ibu kota, tak ada yang tahu kakiku sudah sembuh. Kau tahu rahasiaku. Aku ingat dulu kau bilang, jika kau mati, separuh mas kawinnya jadi milikku. Aku tak percaya Buddha. Tapi aku percaya Paduka, mohon ampunan nyawaku. Aku pasti berguna bagi Paduka. Kau kuma perempuan. Apa gunanya? Paduka Pangeran Rue Tahu? Keluarga Yun. Kekayaannya setara negara. Akulah pemimpin sejati keluarga Yun. Aku akan jadi sumber kekayaan Paduka. Yun Zheng. Hamba memberi salam pada Tuan, rela mengabdi, bekerja keras untuk Tuan. Katakan. Sirat APA? Mohon Tuan singkirkan. Marquis Pingxi. Kau kejam juga. Suami baru pun mau dibunuh. Sayangnya, tak boleh dibunuh. Harus diganti orang. Tidakkah kau takut? Tapi aku tahu. Wang Ye ada di sini. Walau tahu kau merayu. Tapi hamba ini sangat tersanjung. Sudahlah. Urusan kuil Huangjue selesai. Mau ikut hamba kembali ke ibu kota? Aku menunggu seseorang. Siapa? Dokter Iblis. Da sah anak bandel. Masih berani kabur? Nona Yun. Tak perlu banyak bicara utang budi. Orang tua ini akan mengingatnya. Tunggu. Jangan buru-buru berterima kasih. Karena kau berutang budi padaku. Bantu aku lakukan satu hal. Jangan kira aku tak tahu rencanamu. Kalau kau mau memanfaatkan jasaku, tak beda dengan Ye Yizhen. Buat apa bedakan? Tak mau dengar. Permintaanku APA? Kekek. Dia penyelamatku. Yangan marah lagi. Katakan. Aku ingin kau berhenti meracuni orang.
Kehidupan lalu. Ye Yizhen memanfaatkan. Dokter iblis meracuniku. Terbaring sakit. Menderita 10 tahun lamanya. Tak pantas dirasakan siapapun. Baik. Aku setuju. Minta 100 pil penawar raken. Berani sekali kau minta. 1 pil penawar saja. Butuh ratusan ramuan. Ganoderma ribuan tahun. Ginseng darah ratusan tahun. Semua harta berharga. Dari mana kau dapat? Uang sebanyak ini? Aku tak punya apa-apa. Selain uang banyak. Bahkan Oktober 20.000 emas. Bisa kusiapkan. Bahan langka tak bisa dibeli. Lotus darah langka ini. 1 pun sangat berharga. Kau simpan di Keranjang? Tenang. Keluargaku orang terkaya Ki. Dengan uang. Setan pun bisa dikendalikan. Kau sengaja merencanakan. Sudah tahu kami akan datang? Perhitunganmu luar biasa. Surat ini. Kuterima. Pil yang dibuat Dokter Iblis. 100 pil penawar sudah siap. $50 butir pil penawar I. Antek Wanjai. Ya. Dia tuanku sekarang. Nona. Pon sudah pergi 2 hari lamanya. Keluarga Marquis pasti akan marah pada Nona dan merasa tidak puas. Tidak puas, mungkin mereka membensiku sampai mati. Kembalikan semuanya padaku. Tuan Muda. Kembarimu terlambat pula. Keluarga Marquis sedang gempar. Nyonya Yun, kau berzinah terang-terangan di luar. Masih berani pulang? Apa pertunjukan ini? Pengantin baru berzinah. Sangat mengejutkan. Apakah Marquis mulai pikun? Seperti kata pepatah. Tangkap basah baru bisa tuduh, tanpa bukti. Jangan sembarangan menuduh. Kau menginap di luar. Dua malam berturut-turut. Memang ia mau apa? Kalian semua dengar dia. Mengaku sendiri. Menginap tanpa izin suami. Baru menikah sudah keluyuran. Tidak tahu malu. Menantu yang tak tahu diri. Sebaiknya diceraikan. Ceraikan saja belum cukup. Orang seperti ini harus dihukum mati. Hukum mati. Hukum mati. Kodangar sans diri. Wanita takta malus et pertinu. Mens marquant nama keluarga kami. Hari ini kau harus dihukum. Pengawal. Patahkan kaki. Tunggu. Marquis ingin menegakkan hukum. Harus adil untuk semua, bukan? Tadi malam menantumu Yi Izhen. Melanggar hukum. Sudah lapor ke penjara hari ini? Sudah sore hari? Kalau tidak pergi sekarang. Penjara akan datang menangkap sendiri. APA maksudnya ini? Melanggar hukum, lebih parah dari perselingkuhan. Benar juga. Yun Zeng. Jangan asal bicara. Nyonya Y itu patu. Tak mungkin melanggar hukum. Putra mahkota belum memberitahu? Putra mahkota terlalu sayang pada kakak ipar janda itu. Sampai rela korbankan seluruh keluarga. Tak mau menyerahkannya ke pengadilan. Keluarga Marquis Pingsi akan mengalami malapetaka. Tanyalah putra mahkota. Keluarga Marquis Pingsi terseret. Rumah mungkin disita negara. Aku harus segera bawa semua mas kawinku. Jangan sampai ikut disita. Itu hadiah dari kaisar. Nyonya Yun. Apa maksud omonganmu? APA 7 anya kesalahan. Nyonya Ye itu? Keluarga Marquis kaya raya. Masih ada masalah tak teratasi, benar? Dia jual anak bersama penjahat.
Lalu di depan pangeran, mencoba bunuh saksi dan bukti lengkap. Semuanya sudah jelas. Penculikan anak. Nyonya Ye ini benar-benar perempuan jahat. Pangeran muda ini benar-benar. Demi-perempuan jahat. Bahkan istana pangeran mau dikorbankan. Kalau aku punya anak seperti ini, lebih baik dibunuh saja. Omong kosong. Mana mungkin Nyonya Ye? Omong kosong atau bukan? Marquis akan segera mengetahuinya. Nyonya Yun. Aib keluarga jangan dibeberkan. Masuk dulu kalau mau bicara. Bubar. Semua bubar. Berani-beraninya kau sentuh mas kawin Nona. Ini harta bawaan Nona. Mingker. Dia yang melanggar kewajiban istri duluan. Aku ambil mas kawinnya. Cuma untuk menghukumnya. Lajapila. Aku suaminya. Penguasanya. Ambil mas kawinnya kenapa? Banyak sekali harta ini. Ada lagi yang langka ini. Ginseng darah 1000 tahun. Nyonya Yun. Semua jadi milikku. Pengual. Bawa barang termahal dan terbaik. Taruh semuanya di kamar Sensei. Cepat pergi. Sayap. Nyonya Yun. Dasar perempuan hina. Barony Sakatai Jensen. Kebetulan. Ambil harta ini. Untuk menghibur Sensei. Pangeran muda. Pangeran muda, ada masalah? Marquis memanggil tuan dan nyonya besar. Yun Sheng. Berani pulang. Suju. Kenapa pukul aku? Apa Ye Yizhen berbuat salah? Raja suruh dia lapor ke penjara. Ayah. Tidak benar. Ini semua gara-gara perempuan ini. Dia yang fitnah Jensen. Kau masih menghindar. Hal sebesar ini kau sembunyikan. Kau mau bunuh keluarga kita? Pangeran muda demi seorang perempuan, mau korbankan nyawa keluarga? Kesetiaan sepasang kekasih, sungguh mengharukan. Diam kau. Dia iri melihat kita bahagia. Sengaja melebih-lebihkan. Zhen adalah menantumu. Dia sudah menderita sangat. Kasihanilah dia. Siapa yang kasihan? Keluarga Marquis Pingxi yang terseret. Panggil orang itu ke sini. Siap. Permata milik. Semua sudah jadi milikku. Bawakan niwa ini. Jahit sesuai ukuran tubuhku. Aku akan pakai baju ini. Biarkan dia melihat langsung. Ya. Nyonya utama, Tuan Marquis memanggil. Tuan Marquis. Perempuan. Jensen. Untuk siapa kau pura-pura di sini? Apa kau melanggar hukum di hadapan pangeran? Mazi berpura-pura le m'a di sini? Kenapa kau pukul dia? Zhen menikah dengan abang yang sudah tiada. Itu sudah sangat menyakitkan. Bodoh. Keluarga bangkrut. Yatim tanpa mas kawin. Masuk keluarga Marquis. Makan enak minum lezat. Berhias emas permata. Apa yang dia sesali? Jika kau tak selesaikan ini hari ini, aku tak akan maafkan. Aku punya cara. Untuk lawan perempuan itu. Di lehermu. Kok ada mutiaraku? Ini milik keluarga Marquis. Barang keluarga Marquis. Mutiara ini dari kerang berusia ratusan tahun. Di dunia ini, hanya ada satu untayan. Pangeran Jiang Ingat, di daftar mas kawinku, tertulis jelas. Aku suamimu. Ambil beberapa mas kawinmu kenapa? Kau lukai Zhen sampai begini. Harus beri dia ganti rugi. Pohon tanpa kulit. Pasti mati. Manusia tak punya muka, tak terkalahkan. Kau. Tindakan perampok seperti ini. Baru pertama kulihat. Kembalikan barangku.
Adik ipar. Ini cuma benda, tak penting bukan? Tak perlu hitung-hitung kecil. Barang tak berarti. Lah kok malah rampas? Satu perampok. Satu wanita licik. Kalian berdua memang cocok. Kembalikan barangku. Aku tahu adik ipar, selalu iri padaku. Mau merebut kasih kakak Wenzhou. Jujur saja. Aku dan kakak Wenzhou sudah bersetubuh. Kami suami istri sejati. Perselingkuhan kakak ipar. Kau bangga? Yunsheng. Cintaku hanya untuk Qin Qi. Tak ada yang lebih penting darinya. Aku mual mencium bau uangmu. Sungguh memuakkan. Terus terang saja, asal kau tak buat masalah. Dan tetap di tempat, aku akan tolerir keberadaanmu. Zhen harus bersusah payah melahirkan putra. Untuk diadopsi olehmu. Ini anugerah besar. Harus kau syukuri. Bersyukurlah. Kau suruhku melayani keluarga. Gunakan mas kawinku untuk kemewahanmu. Lalu besarkan anakmu. Haruskah aku berterima kasih? Kau cuma anak pedagang. Bisa masuk keluarga Marquis dan berkontribusi, itu kehormatanmu. Hitunganmu bagus sekali. Bagaimana jika ku talak? Mau tidak mau harus dilakukan, saudara ipar. Ini sudah takdir. Pasrah saja. Aku tak mau menerima takdir. Takdirku ada di tanganku. Cepat pisahkan. Mau apa? Jangan sentuh aku. Cepat. Tangkap perempuan gila ini. Yunsheng sudah gila, berani memukai nyonya besar? Begitu rupanya. Dia sengaja memancing amarah, lalu menggunakan alasan kegilaan untuk memenjarakanku sampai mati. Kalau begitu, aku akan bertindak benar-benar gila. Aduh. Anaku. Yunzeng, Beranigna Kobunus Suamimu. Cepat panggil tabib. Ya. Mataku. Jika bilang aku gila, aku buktikan saja. Jika Jiang Wenzhou tak bisa jadi pejabat dan menjadi buta, untuk apa aku menikahinya? Perempuan Pankiana Pambunus Suami. Seredia Keluar, Ajar Seratus Kali. Jangan sampai mati, biarkan tetap bernapas. Tenangkan diri, bila ingin menghukum Nona Yun. Harus lapor ke Kaisar dulu. Dia yang tak berperak manusiaan dulu. Membunuh suami sendiri. Segera jalankan hukum keluarga. Tant qu'à Perempuan itu. Aku akan membuatnya menderita seumur hidup. Perempuan, apa lagi tipu muslihatmu ini? Pandran tiba. Tuan Jiang sungguh tak menepati janji. Sampai aku harus datang sendiri. Aku datang untuk menangkap Nyonya Ye. Paduka. Kami bukan melawan perintah, tapi Yunsheng sudah gila. Dia mencakar wajah Zhen dan mencungkil mataku. Dia membunuh suaminya. Urusan lembaga penjara lebih penting, atau matamu yang penting. Ini. Jika kau masih sedikit saja melawan, aku tak segan mencungkil mata satunya. Tepat waktu. Kau adalah harta karunku. Kau suruh aku datang. Wangnya pasti akan datang. Kak Jiang tolong selamatkan aku. Yang mulia, Zhen hanya tersangka, dia perempuan lemah. Jangan lukai dia. Jika dia seleka, aku akan... Memberontak. Semua perkataannya, tak ada hubungannya denganku, bukan aku yang bilang. Keluar Gayun. Dasar gila. Pangeran Jiang baru saja bersumpah. Ye Yizhen cintanya sejati. Dia lebih penting dari keluarga, bahkan dari sang kaisar. Demi dia akan lakukan segalanya. Beranigna Ko. Adik ipar, apa kau sudah gila total? Jangan persulit suamiku, yang mulia. Aku ikut kalian. Yang mulia. Aku antar Zhen ke penjara. Bawa juga dia. Dia istriku. Suami istri satu jiwa. Suka duka bersama. Ayo pergi.
Wang Ye biarkan dia sentuh. Kursi rodanya sendiri. Dan perempuan ini mendorongnya dengan lancar. Apa dia tak takut Wang Ye? Nona, penjara bukan tempat baik. Wang Ye yang bijaksana. Tak akan salahkan orang baik. Tak lepaskan penjahat. Surat tuduhan untukmu. Sudah menumpuk tinggi. Coba lihat ini. Mereka hanya bilang, aku bermusuhan dengan Marquis Pingxi. Kaisar sebelumnya berjanji pada Marquis Pingxi saat berdirinya negara. Kenapa kau, Bersusa Paya membela. perempuan Yun itu? Kakak Kaisar. Hamba punya rencana. Usiamu sudah cukup. Saatnya menikah. Permaisuri sudah. Kumpulkan banyak. Gadis bangsawan cantik dan pintar. Pilihlah saat sempat. Tak usah repot. Di hati hamba. Sudah ada pilihan. Kau mau merebut istri orang? Kenapa tidak? Kagjiang, aku takut. Jangan takut Jensen, aku di sini. Yun Zhang. Jika Jensen bersalah. Marquis pasti terseret. Tak mungkin lepas dari tanggung jawab. Jiang Wenzhou, kau 5 asmara. Takkan jadi orang besar. Marquis Pingxi ini akan hancur di tanganmu. Nona. Cuiller. Wang Ye temukan di tubuhnya. Selembar cek bank. Masih ada surat lain. Tentang dokter iblis dan identitas cucunya, keluarga Ye. Apalagi yang mau kau bantah? Aku benar-benar tidak tahu apa. Surat apa itu? Aku memperlakukanmu. Kenapa kau membawa sak perak dan surat-surat? Itu semua milikku sendiri. Aku tidak suka dengan keluarga Yun. Jadi menghubungi penculik anak. Ini semua salah hamba. Nona tidak tahu apa-apa. Sebut keluarga langsung berubah kesaksian. Sepertinya Ye Yizhen memegang bukti kejahatan. Atau mungkin lembaga penjara. Terlalu lunak caranya. Berkata jujur. Baru bisa selamat. Yang mulia memaksa pengakuan. Pengakuan terpaksa yang bagus. Saksi dan bukti lengkap. Kau. Jangan, Jensen. Yang mulia, hamba benar-benar tak bersalah. Kalau begitu terus pukul saja. Yun Zhang. Bukankah kau punya giok? Cepat minta ampun pada pangeran. Yun Zhang. Cepat mohon pada pangeran. Asal kau bisa selamatkan Zhen. Masalah kau lukai mata akan kuanggap lunas. Kita bertiga hidup damai. Perempuan jahat, setelah Zhen selamat, aku akan membuatmu mati mengenaskan. Yun Zhang. Aku tak tahu soal penculikan. Waktu itu menusukmu dengan tusuk konde. Baiklah. Aku orang yang dermawan. Asal kau bunuh cuir sendiri. Untuk membuktikan kesucianmu, aku tak akan menuntut. Nyonyaku bilang, suruh hamba mengajari pedagang hina. Tata krama. Di kehidupan lalu kau sok, jadi orang kepercayaan Yi Yizhen, menyiksaku terus. Hari ini, akan kubuat kau mati di tangan majikan. Yun Zhang. Kok teganya kau begini? Bana? Atau tidak?
Tidak. Pangeran suka kelembutanku. Jika Cuyer dibunuh, pangeran pasti akan menganggap wajahku menjijikkan dan menjauh dariku. Pelayan di rumah juga takkan setia lagi. Tapi kalau tidak membunuhnya, bagaimana bisa aku kabur dari penjara ini? Yun Zhang. Barony kau bicara begitu kejam. Kalau begitu, lanjutkan penyiksaan. Besi panas berikutnya akan ditempelkan. Langsung di wajah. Tempel di wajahnya. Nonaku. Tolong selamatkan en bas. Aku belum mau mati. Kuberi kesempatan tapi kau sia-siakan. Tangerine Zhang. Cuma ulangi trik lama. Ini salah paham. Dia memang lemah lembut. Membunuh sendiri. Pelayan paling sesiannya. Tanpa ragu sedikit pun. Wen Zhu. Biro penjara menyiksamu? Kami hanya interogasi tahanan. Lihat Pangeran Jiang tak kurang apa. Xiu Ir pelayan keluarga Ye. Bersama Penya hat kulik anak. Keluarga Ye hanya lalai mengawasi. Untuk menyelamatkan diri. Ye yitzen bunuh wir sendiri. Untuk bukti tak bersalah. Cuyer telah 10 tahun melayanimu. Selalu setia dalam susah. Bahkan saat keluarga Ye terpuruk. Kau tega membunuhnya? Kukira Keluarga Y Bekati. Ternyata sekarang. Kosama Lisiknya Dongongyun. Zhen cuma bertahan di. Dia masih trauma, sedang berduka. Jangan menyalahkannya. Dazar Brengsek. Masih berani bicara? Ini daftar mas kawin Yun. Mau kirim orang ambil. Tau tunggu dijual. Untuk uang? Kas negara kosong. Tukar jadi uang saja. Keluarga Yun persembahkan ginseng darah 1000 tahun. Mutiara dong. Dan kain ruan untuk permaisuri. Ginseng darah 1000 tahun ini bahkan tak ada di kas negara. Keluarga Yun memang perhatian. Dia sangat berusaha. Khususnya dalam menjilat. Mau menyita mas kawinku. Tukar semua jadi uang. Kas negara defisit. Hanya perlu uang. Tapi hadiah termahal, sudah dirampas Tangerine Zhang. Termasuk di dalamnya. Persembahan untuk Kaisar Permaisuri, dan hadiah Ibisuri. Kebetulan sekali. Bukankah ini kebetulan yang sempurna? Demi dia, aku merampas semua perhiasan berharganya, untuk membalas dendam, untuk Zhen yang dicintainya. Dia menantang kekuatan yang salah. Penjara milik Kaisar. Pasti akan berakhir tragis. Hidiman Marquis Pingshi akan selaka lagi. Berlagak mulia lagi? Wen Zhu. Kuperangat Kanko. Jensen by Katai. Mana mungkin membena? Masukkan semuanya ke gudang Markuis. Putra mahkota. Selamat. Dia hamil. APA. Jensen, kau mengandung anak. Waktu di Bukit pada bulan lalu? Bukan. Mungkin di kolam bunga. Kalau sudah hamil, rawatlah baik-baik. Jika ada ramuan seperti ginseng, kesehatan nyonya muda pasti akan membaik. Aku ingat ada. Ini, ginseng deramalium. Segera berikan ke Zhen. Kau pakai ginseng darah milenium? Dari mana? Dari mas kawin Yun Zheng. Sudah kuperingatkan, jangan gegabah.
Pika dia Dongan Perazan. Kenapa tak didengarkan? Aku putra mahkota. Sebagai putra mahkota, tidak mungkin merendahkan diri pada wanita rendahan pedagang. Yun adalah milik Markuis. Menggembel sedikit hartanya adalah kehormatan baginya, bahkan sampai ke pengadilan. Tak ada kesalahan. Lagipula, nama baik Markuis kami. Ini kompensasi untuk kami, sudah seharusnya. Dari banyak putraku, kenapa memilih Koyang Bodo jadi putra mahkota? Kurung Yunzeng di belakang. Kita kendalikan mas kawinnya. Harta keluarga Yun pasti akan jadi milik kita. Jika berhasil, aku akan Jika gagal, tenang saja. Pasti berhasil. Nyonya kedua pulang. Yun Sheng, akhirnya pulang juga? Mulai hari ini, kau dilarang keluar. Ini perintah suami. Harus ditaati. Apa yang lucu? Atas perintah lisan Kaisar. Mengawal Nyonya, Yun menerima mas kawin. Kami belum siap sepenuhnya. Bisa ditunda beberapa hari? Nona Yun sudah siap sepenuhnya. Penggul. Berdasarkan daftar ini, angkut semua mas kawin. Bolehkah? Saya melihat daftarnya. Sial. Semua rumah dan lahan, emas permata tak tersisa. Ubah daftar mas kawinnya. Banyak barang pusaka keluarga. Nanti saat punya anak dengan Wenzhou. Pangeran muda pernah bilang, akan mewariskan anaknya, dengan janda kakaknya padaku. Lalu maksud Tuan Markuis? Mengurus anak perselingkuhan? Yun Sheng. Lagipula. Daftar yang sudah diverifikasi Kaisar, mau kau ubah? Dan dikenakan hukuman pengkhianatan? Harta karun sebanyak ini, seharusnya menjadi milikku. Untungnya ginseng darah 1000 tahun ini, dan mutiara dong tidak tercatat. Aneh. Di mana ginseng darah dan mutiara dong itu? Tidak ada di daftar ini. Markuis bilang tidak ada, ya sudah. Ini adalah persembahan khusus dari keluarga Yun untuk Kaisar dan Ibu Suri. Saya sudah buat daftar baru. Yang mulia sendiri telah melihatnya dan sangat menyukainya. Saya ditugaskan mengambilnya. Yun Sheng. Berani-beraninya kau menggembel keputusan. Kalau berani, laporkan ke Kaisar. Bahwa kita batalkan persembahan, mau dinikmati sendiri? Mengapa kau lakukan ini? Pernahkah kau pertimbangkan perasaan Markuis? Ini adalah mas kawinku. Saya berhak memberikannya ke siapapun. Urusanmu apa? Baginda Kaisar bijaksana, permaisuri anggun dan mulia. Saya hanya ingin menunjukkan hormat. Apakah kau tidak setuju? Kediaman Markuis tak keberatan. Hadiah darimu, sama dengan hadiah dari kami. Kita semua satu keluarga. Reputasi kecil ini, aku malas merebutnya. Aku hanya ingin lihat kelakuan. Di mana barangnya? Cepat, aku harus lapor ke istana. Pangeran muda. Ginseng darah 1000 tahun ini, untuk dipersembahkan ke Kaisar. Mutiara dong dan kain ruan Yanluo, untuk permaisuri. Segera keluarkan. Perempuan jahat. Kau menggekelaku. Akal-akalan. Nona Yun. Mas kawinmu. Masih berani minta ke pangeran muda? Tanya saja pada pangeran muda. Begitu aku masuk, langsung direbut paksa. Mas kawin ke dirampas. Seperti orang kelaparan. Ini kesalahpahaman. Semua cuma salah paham. Wenzhou bukan mau merampas. Ini masalah rumah tangga mereka. Hanya emosi sesaat. Masalah suami istri sampai rampas mas kawin, keluarga Markuis Pingxi. Benar-benar hebat, bahkan berani rampas milik Kaisar. Bansa. Cepat ambil sekarang.
Kalau bukan karena Yun Zheng ini, aku tak akan menderita begini. TAPI. Dengan harta mas kawinnya, aku tetap bisa kaya raya. Suamiku. Untuk apa kau ambil kelang musyawarah ini? Mau dibawa kemana? Ini persembahan Yun Zheng untuk permaisuri. Barang berharga seperti ini, masa tega dia berikan? Ini seharusnya menjadi milikku. Ngomong-ngomong, kain Ruan Yanluo itu mana? Sudah dipotong sesuai ukuranku. Kau sendiri yang memotongnya. Masa dia berani menyita ini juga? Betul. Istana sudah mengirim utusan. APA, TAPI. Bagaimana kalau kita katakan Yun Zheng yang menghilangkan barang ini? Lagi pula dia putri keluarga Yun. Kalau ada masalah pun, istana tak akan menyalahkannya. Dia terlalu egois. Harta sebanyak ini. Kenapa dia cuma pandai menjela? Tak peduli sama sekali dengan nasib kita? Ini bisa membuat Marquis makin makmur. Dan dia juga bisa memulihkan jabatanmu. Aku sudah tak. Anak pedagang ini tak punya visi, tak paham situasi. Dia tak bisa menandingi separuh wawasanmu. Kain Ruan Yanluo itu dibuang keluarga Yun. Nona Yun menghilangkannya. Zheng. Hilang ya sudah. Ganti saja dengan yang baru, bukankah selesai? Aku tidak ambil. Pangeran Jiang yang merampas. Aku tidak rampas itu. Bukan Ruan Yanluo yang kuambil. Kalau begitu, tampaknya ingatanmu buruk. Kalau tidak ada yang mengaku, akan ku geledah Marquis. Jeonggan. Kalau tersebar, Orang akan mengira kami bersalah. Kau pikir bisa melarangku? Barang kaisar hilang. Tuan Maki. Kau tahu sifat kaisar. Wenzu. Koyang Kambalikan. Ato Kuanbil Paksa. Aku yang ambil. Terlalu gegabah. Bahkan Ruan Yanluo sudah dijahit. Apa ini? Kenapa ginseng merah rusak? Ginseng ini sudah rusak sejak ku dapat. Yun Zheng, ini ulahmu? Aku tidak menyentuhnya. Masuk sini masih utuh. Saat ke pangeran jadi rusak. Harap selidiki. Yun Zheng, akui saja, ini mahar milikmu. Sudah dipakai ya sudah. Saat menghadap kaisar, seluruh percakapan ini akan kusampaikan ke kaisar. Pasti kaisar adil. Kurang ajar. Baru saja dapat. Langsung kau nikmati, seperti orang desa. Tak Perna Liamewa. Marquis Pengshi. Empire Kobinazakan. Takut APA? Kita punya. Medali kebal hukuman. Perji. Apa katamu? Ulangi. Paduka, hamba lihat langsung. Pangeran rampas Mahayun. Potong kain untuk keluarga ye. Dibuat pakaian. Dan berbohong, seolah Nona Yun yang lakukan. Memaksanya di depan hamba. Menghina keluarga kerajaan. Apalagi ini? Ginseng merah 1000 tahun. Berdasarkan pemeriksaanku, ginseng darah berusia 1000 tahun ini dibawa Pangeran Jiang untuk Nyonya Ye. Pangeran ini sepertinya ingin mengklaim barang ini untuk dirinya. Saat hamba datang mengambil, dia sangat membenci. Kediaman Marquis Pengshi Geba. Pangeran Jiang yang luar biasa. Sampaikan dekrit kekaisaran. Wenzu. Ini peringatan terakhir, bawa dia kembali dengan baik, atau terima hukuman keluarga. Dia pantas? Lajapila. Sekarang dia sudah menyumbangkan semua kekayaannya. Sambangan Masyun Zengini. Pasti akan mendapat penghargaan. Marquis harus memanfaatkannya. Dangan Mereyunia. Dia terlalu keras kepala. Aku tidak tahan lagi. Kalau begitu, lupakan status pangeran. Dia cuma anak pedagang. Layakkah ini?
Nyonya Yun tidak masalah, tapi kekayaan keluarga Yun. Bukankah kau inginkan? Malam ini selesaikan pernikahan. Apakah kau dengar? Nyonya Yun. Zeng er. Sudah beberapa hari menikah, tapi belum melakukan ritual. Malam ini, minumlah anggur pernikahan. Lakukan kewajiban suami istri. Aku bukan tempat sampah. Untuk menampung kotoran. Jaran daraku. Melakukan ritual dengan adalah kehormatan bagimu. Malam ini aku akan gunakan hak suamiku. Mau tidak mau harus. Jangan mempersulit diri. Semua yang tidak perlu pergi. Aku tidak suka ada yang mengintip saat melakukan hubungan. Kaisar pun tak berhak menghalangi suami istri. Biksu. Maafkan aku. Semua Kilier. Dulu berpura-pura, sekarang justru mendesak. Sudah kuduga, kau mendambakan perhatianku. Walau berasal dari pedagang. Tapi kulitmu sempurna. Bagaimana diranjangnya? Kutusak mati kau. Hari ini butakan mata. Nyonya Yun, kau hila. Pangawal. Tankabdia. Dekrit kekaisaran tiba. Mangumumkan de Kri Malamari. Apa ini penggerebekan? Yang Mulia Pangeran. Marquis Pingshi, Pangeran Jiang Terima Decret. Mana putri keluarga Yun? Dari 3 dekrit ini. 1 untuknya. Hamba di sini. Dengan restu langit. Putusan Kaisar. Jiang Wenzhou, Putra Marquis Pingshi. Tak menghargai kemurahan hati Kaisar, tak menghormati penguasa, diberhentikan dari jabatan putra mahkota. Cari penerus yang lebih layak. Kaisar mau mencabut jabatanku? Putusan Kaisar dengan restu langit. Jiang Zhen, Marquis Pingshi. Gagal mendidik anak. Tak layak jadi pejabat. Dicopot dari semua jabatan. Introspeksi di rumah. Kaisar memecatku, keluarga Markuis Pingsi hancur. Putusan Kaisar dengan restu langit. Yun Zheng dari keluarga Yun. Karena menyumbang mas kawin, dianugerahi gelar Nyonya Jinyun. Pangkat tingkat 3. Demikian keputusan. Terima kasih Paduka. Tak mungkin. Aku tak bisa kehilangan jabatan ini. Menurut aturan. Harus kirim surat terima kasih ke istana. Terima kasih sarannya Pangeran. Selamat, Marquis. Yukapan selamat. Keluargamu dapat gelar bangsawan. Layani dengan baik. Aduh. Sebenarnya, harus berterima kasih pada Markuis. Tunggu. Jabatan putra mahkota sudah dicabut. Karena ulah Jiang Wenzhou, aku bisa dapat gelar ini. Kalian benar penolongku. Kalau bukan karena tipu pernikahan dan poligami terselubung, mas kawinku tak akan terampas. Kalau Jiang Wenzhou tak merampas, mencuri ginsengku, Kaisar takkan memecat. Aku pun takkan dapat gelar ini. Yun Zheng. Kau masih keluarga Markuis. Gunakan giokmu untuk minta ampun ke Kaisar. Ya. Cepatlah. Bantu aku Mirai Pangeran. Aku tak boleh kehilangan jabatan. Berdasar apa? Karena kau hancurkan pintuku. Rampas mas kawinku. Suami mulia, istri terhormat. Aku sukses, baru kau bisa mulia. Salah. Yang mulia Nyonya. Aku cuma korban eksploitasi. Panggil aku Nyonya Jinyun. Kau tak punya pangkat. Harus memberi hormat. Sijit. Anak ini sudah hancur. Wenzhou.
Hormat pada Nyonya Jinyun. Nyonya. Merla. Bensla. Akan kubuat keluarga Marquis. Hilangan segalanya. Ini semua. Hadiah dari permaisuri. Hamba datang ke sini untuk menjahit pakaian resmi untuk audiensi istana. Kemewahan yang kuperjuangkan mati-matian. Kenapa kau bisa dapat dengan mudah? Bibi ini. Yun Zheng. Dia tidak hormat pada orang tua. Tidak patuh pada suami. Setiap hari tampil di depan umum. Tak pernah di rumah. Khawatir. Akan mengecewakan. Kebaikan permaisuri. Kau siapa? Aku istri putra pertama Marquis Pingxi, Yi Yizhen. Oh, ternyata kau. Yang dipersembahkan untuk permaisuri. Berani kau rebut kain lunya. Périntalisant permaisuri. Ye Yizhen memiliki sifat iri, rakus akan kemewahan. Hukuman. Salin buku pedoman perempuan 100x sehari, diawasi oleh Nyonya Jinyun. Denda 2,000 keping emas, untuk logistik tentara. 100x salin pedoman, mana mungkin aku selesaikan. Keluarga Ye berkata begitu. Bukanlah panggilan pada permaisuri? Tidak, pemberian permaisuri. Tuan Muda. Ayo mana? Beberapa hari ini. Kenapa tak pernah menjenggaku? Marquis pergi ke sekolah keluarga, menguji pengetahuan putra-putra sampingan. Kilyarla dulu. Tak mungkin, tidak mungkin. Aku kan anak yang paling dihargai ayah. Yang lain sampai belaka, ayah tak akan meninggalkan. Kita masih punya kesempatan. Tidak. Sudah habis. Masih ada. Asalkan kau bisa sebelum Marquis menetapkan. Jadilah kepala keluarga. Pangeran. Aku sedang menghukum wanita sembaru ini. Diam. Kau rakyat, jelata berani, kurang ajar pada Tuan Muda. Sejak dulu. Suami mulia istri hina. 3 kejahatan, 4 kebajikan. Aku menghukum istriku. Ada yang salah? Baru sekarang ingat, dia istrimu? Bukan kong jiang suka siksa orang dengan kuasa? Sekarang kau rakyat jelata. Sedangkan dia, Tuan Muda Jinyun. pangkat 2 kerajaan. Bicara status. Dia mulia. Kau hina. Kau yang tak berpangkat. Berani hina Tuan Muda Qi. Bawahan lansang pada atasan. Tampar 20 kali. Seandainya tahu begini, tak seharusnya izinkan Wenzhou. Bawa Perempuan, Y ini. Bua Mazala. Sekarang Nyonya Yun, didukung pangeran. Tak boleh le pas dari Marquis. Beri gioknya. Siapa berani ganggu? Tuan Muda Kerajaan Qi? Berarti musuhku. Siapa lawan Tuan Muda? Pikir akibatnya. Yun Zheng. Adik Wenzhou, yang dinikahi. Dia didik istrinya. Apa urusan pangeran? Jangan-jangan. Pangeran dan Yun Zheng. Ada hubungan terlarang? Kau siapa? Berani meragukan aku. Nyonya An. Lanjutkan hukumannya. Hentikan. Jensen Sekarat. Nyonya An. Kumohon. Biarkan aku bawa Sensei. Pulang dulu. Obati lukanya. Baiklah. Kembali setelah 2 jam. Masih 26 cambukan, jangan lupa. Pangeran.
Terima kasih dukungku. Sama-sama. Lagi pula. Kau orangku. Tangerine. Bicara begitu, nanti disalahpaham. Biarlah mereka salah paham. Aku tak peduli gosip. Medali Pingsihu. Apa rencanamu? Tenang saja. Pingsihu Lisik. Tapi Jiang Wenzhou. Muda dan emosional. Akan kubuat dia melakukan sesuatu demi kecantikan. Keluarkan medali itu. Kak Jong. Kariakal. Tolonglah aku. Bebaskan aku dari hukuman kebiri. Yi Yishan. Dokter tadi sudah memeriksamu. Katanya kau tidak pernah hamil. Pasti dokter salah diagnosa. Aku sangat bahagia. Akhirnya bisa melahirkan anak Kak Jong. Kak Jong, kamu tidak percaya padaku. Lebih baik aku mati saja. Aku salah paham. Seharusnya tidak meragukan. Ini semua gara-gara klan Yun. Dia memakai kepala kita. Aku pasti membalas untukmu. Sudah 2 jam. Dokter sudah pergi. Kenapa belum kembali? Jangan-jangan Jiang Wenzhou kasihan, lalu kabur bersamanya. Di seluruh dunia. Semua tanah milik kaisar. Mau kabur kemana? Yun Zheng. Aku sadar salah. Aku tidak akan lagi merebut suamimu. Nanti, aku akan minta Kak Jiang menyayangimu. Bagaimana? Lepaskan aku. Yun Zheng. Jika kamu mau biarkan Nenek An mengkampuni Jensen, batalkan hukuman kebiri. Kita berdua, hidup damai. Yang dia punya, juga kamu miliki. Dasar bodoh. Sampai sekarang masih mengira kamu hanya merebut kasih sayang. Di kehidupan lalu aku terlalu bodoh, tak pernah curiga akan kejahatan, hingga akhirnya kalah dari kalian berdua yang bodoh. Nenek An, Nyonya ya ini, masih kuat minta ampun. Lanjutkan cambuknya. Jian. Wenzu. Jika kau berani membela, putus hubungan ayah anak. Kak Jong. Tolong aku. Menurutmu, 30 cambukan ini, bisakah dia tahan? Tidak mungkin. Nyonya Yi 5. Cukup 20 sudah tewas. Nyonya Yi masih bernafas. Mau dilanjutkan? Jika dicambuk lagi, dia pasti jadi mayat. Lanjutkan. Istrimu jahat. Aku bunuh kau. Berani sekali kau mencoba membunuhku. Paduka bisa berdiri. Rahasia kesembuhan kakiku ini tak sebanding dengan nyawamu. Tidak. Paduka. Aku tak berniat membunuhmu, hanya ingin menyingkirkan si perempuan jahat itu. Masih berani berkilah? Hari ini aku akan menghukum matimu di tempat. Paduka. Wenyo hanya sedang emosi. Emosi? Mencoba membunuhku. Harus menerima konsekuensinya. Harimau puntak makan anak sendiri. Aku ingin lihat medali kekebalanmu ini. Maukah kau gunakan untuk putramu? Ayah, selamatkan aku. Tolong aku. Masih bisa bersikap tenang. Memang lisik seperti riba tua.
Jika Wen ou Taxelama. Masih ada anak-anak lain. Ayah. Bukankah ayah punya medali kekebalan? Cepat selamatkan aku. Aku salah. Aku sudah membujuk Yun Sheng. Ayah. Marquis, jika kau diam saja, membiarkan Jiang Wenyou mati, maka aku akan bawa separuh mas kawin yang tersisa, janda lalu menikah lagi. Kini dia Bangsawan Daerah, sekalian pedagang kerajaan. Dengan mas kawin 10.000 tael. Tak boleh dia pergi dari Marquis. Anakku. Mana mungkin ayah tinggalkan. Medali kekebalan di sini. Lihat medali ini. Seperti bertemu pendiri kerajaan. Dengan medali kekebalan. Paduka. Kasihanlah. Marquis sangat menyayangi putra. Pengawal. Bawa Pangeran Jiang berobat. Nona Yun. Jalani saja hidup. Dengan Wenyou. Marquis, tenang. Aku pasti hidup baik. Belum selesai. Keluarga Ronda en ini. Bunuh saja Yun Sheng. Lepaskan Hen Hen. Melihat ketulusanmu, aku lepaskan dia. Biarkan dia tinggal. Kalau tidak, kau akan berbuat bodoh lagi. Obati luka Nyonya Ye dulu. Hukuman sisanya ditunda. Lain kali kita lanjutkan. Kau datang merawatku, ya? Asalkan kau berperilaku baik. Aku masih mau memberimu. Saatnya kau pindah. Ini titah pangeran pengganti. Tidak mungkin. Aku putra sah. Pasti tak akan kejam. Jimat bebas hukuman selamatkan. Kau tak mati? Karena Marquis Pengsi. Masih peduli padamu. Ada istri kaya sepertiku. Kalau kau mati, bukan hilang semuanya? Setelah 5 hari ini, kau belum jadi pangeran. Maka kemewahan Marquisat tak ada hubungannya denganmu. Wanita jahat. Taktik menguras sumber bagus. Tanpa menahannya izin. Mana bisa pancing Jiang Wenzhou? Tanpa jemit, Marquis Pengshi. Cuma hiasan belaka. Serahkan giok itu. Tak akan berguna lagi. Jimit bibis hukuman ini. Terima kasih Yang Mulia. Ini anugerah khusus dari Kaisar. Ke depan kau bisa berjalan melintang sekalipun. Dengan perlindunganmu, sudah lama aku bisa semena. Mulat Manis. Sekarang kita tunggu kejadian di Marquisat. Beri pukulan mematikan. Kakak Zhang. Sudah minta ke Marquis? Tapi ayah. Hanya anggap aku bongka yang di kendalikan. Dia tak pedulikan aku. Kakak Zhang.
Kau harus pikirkan diri sendiri. Maklumat kekaisaran segera turun. Jangan ragu lagi. Tuan Jiang, Marquis Berpezen. Silakan kalian segera pindah dari halaman ini. Pangeran baru akan segera tiba. Keluarga Tuan Jiang akan menjadi cabang keluarga. Yunsheng. Aku adalah suami. Jika aku pindah keluar, kau juga takkan nyaman. Baik sekali. Ada tunjangan dari kerajaan. TAPI kau hanya makan makanan sederhana. Kau. Barang-barang di sini untuk marga Ye. Sepertinya, tak ada yang layak dijual. Yunsheng. Memang terlalu bersalah. Aku sudah memohon pada beberapa sesepuh keluarga mengembalikan jabatan pangeran. Oh benar? Setelah bertemu denganmu, mereka takut tertimpa masalah. Mereka buru-buru kabur dari ibu kota. Pangeran harus memikirkan masa depan marga Ye. Di kehidupan lalu kau meracuniku. Di kehidupan ini pasti kau ulangi. Papan pelindungan ini. Turun-temurun di keluarga Marquis Pingxi. Melindungi semua Marquis Pingxi dengan kemakmuran dan keamanan. Tapi siapa sangka, warisan keluarga bangsawan sahabat. Digoyang wanita lemah. Aman. Wanita ini cerdik dan bijak. Jangan sampai terjebak tipuannya. Sudah terlambat, kakak kaisar. Hamba sudah terjebak rayuannya. Setelah keluarga Marquis runtuh, Beta. akan turunkan dekret kerajaan. Yunjing itu Burstman get hit up. Maukah kakak membiarkannya terkurung di rumah belakang, layu perlahan? Yunjing. Dia Liangin Yang terbang tinggi. Pantas dapat tempat lebih luas. Lalu kau? Hamba ingin jadi talinya. Membantunya terbang lebih tinggi. Baik, jika kau punya rencana, maka beta. Aku punya racun ini. Tak berwarna dan berbau. Korbannya akan jantungnya gagal dalam 6 jam. Tak akan ketahuan. Kecuali diobati dukun hantu. Kalau tidak, pasti tewas. Besok dekret kerajaan turun. Pueris baru akan datang. Ini titik keberhasilan. Kau harus rebut kembali jabatan, lalu bunuh si lacur itu. Bahkan jika Pangeran Rui marah, beri saja mas kawin. Gelar bangsawan harus tetap. Jensen, kok punya barang begini? Ketemu tabib. Kebetulan dapat. Jangan selagon anak. Kau desak sampai jalan buntu. Aku harus bunuh kau. Hamba datang untuk berpamitan. Besok dekret resmi turun. Hamba akan pindah. Izinkan hamba berbakti terakhir. Tuan Yuda. Selama ini hamba salah. Hamba janji. Mulai sekarang. Akan memperlakukanmu baik. Yunzeng, kenapa kau tidak minum? Yunzeng. «
Apa dia sudah menyadarinya? Ini tidak mungkin. Tuan Jiang, apa maksudmu ini? Aku pasti akan memaafkan. Mulai sekarang keluarga Marquis, kita bertiga akan hidup rukun. Benarkan, Tuan Marquis? Benar. Yunzeng. Mule Sekaran Kodan Wenzu Bersatu. Senang bersama. Susah bersama. Rasa ramuan ini sungguh enak. Sakit sekali. Bukankah efek racun baru muncul setelah 3 shichen? Ko Merakuni Supini. Tidak. Zhang Wenzhou, kok gampang ketipu sih? Bansako. Kau berani meracuni ayah sendiri? Ayah, maafkan aku. Dazar Serigala Berbuludomba. Ko Berani Mambunu Ayamu. Bunudia. Yunzeng, bagaimana kau bisa tahu? Coba tebak kenapa aku tahu? Zhenzhen Kasiang Gamula. Tidak mungkin. Ini ide Hansen. Mana mungkin dia memberitahumu? Panjaga. Bunu Pambunu Ayaini. Biang Krok. Racun ini sulit diatasi, kecuali dukun iblis datang. Sulit untuk menyelamatkan. Yunzeng. Kita berdua minum ramuan itu. Kok tidak apa-apa? Karena aku punya pil penawar dari dukun iblis. Cepat berikan pada. Lekas selamatkan aku. Menantuku, kau paling berbakti. Tuan Marquis tenang saja, aku pasti akan menyelamatkan. Tapi harus tunggu racunmu kambuh dulu. Baru nanti, kau akan menjadi orang yang tak bisa bicara, dan tak bisa bergerak. Hanya terbaring di tempat tidur dalam penderitaan. Wanita jahat. Dalam kejahatan, aku masih kalah dari Marquis. Gelar ini tak bisa diwariskan ke orang lain. Akulah satu-satunya pemilik kediaman Marquis ini. Kau mengincar mas kawinku. Tapi akhirnya malah merugi. Marquis menyerahkan kediaman 100 tahun ini padaku. Bagaimana rasanya memberi keuntungan untuk orang lain? Ya. Ja. Tolong. Panggil dokter. Marquis hanya tinggal napas terakhir. Bahkan jika sembuh, mungkin tetap lumpuh. Tidak masalah jika dia lumpuh. Yang penting selamatkan nyawanya. Mari. Hidupmu harus tetap terjaga baik. Selamat. Kau kini menjadi Nyonya Tunggal Kediaman Marquis Pingshi. Dia berusaha merampas hartaku. Tapi akhirnya, malah menyerahkan kediaman Marquis Pingshi padaku. Zengya. Hamba menghadap Paduka. Jangan bikin orang tuaku takut, Paduka. Bangunlah. Bukan maksudku. Hanya kau yang tak takut padaku. Zengya. Kini Jiang Wenzhou sudah tewas. Marquis Pingshi lumpuh total. Maukah kau menikah lagi? Ngapain menikah lagi? Sekarang aku sudah jadi nyonya tunggal di sini. Ngapain cari masalah lagi? Kecuali dengan orang tertentu, aku mungkin pertimbangkan menikah tanpa membentuk keluarga.
Maksudmu? Jadi pasangan diam-diam, tanpa pencatatan resmi, tanpa masuk silsilah. Kalau sudah tak cocok, bisa berpisah kapan saja. Dasar anak ini berkata seenaknya saja tentang hal tabu. Menurutku, cara ini bagus. Zheng Er, selama Paduka mendukungmu, Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Lihat apa ini. Keluarga Yun, supplier Karajan. Ini. Siapa yang menulis ini? Ini tulisan tangan kaisar sendiri. Ayah, ibu, kalian sudah jadi pengusaha istana. Zheng Er. Kamu benar-benar berhasil, sungguh bagus. Keluarga Yun akan setia melayani kaisar sepenuh hati. Terima kasih atas bantuanmu selama ini, Li Weyang. Selain saudara kaisar, ini pertama kalinya ada yang berani panggil nama. Mau ku dengar kau sebut namaku? Bol saja. Ucapkan beberapa kali. Ayo pergi. Keluarga Yun masih punya jalan panjang. Aku minta tolong Paduka Pangeran, jadi pelindung keluarga Yun. Siap mengabdi sepenuhnya.